1978, PGRI 1 Surabaya ada 4 jurusan kompetensi keahlian. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Kedua, jurusan Teknik Pemesinan atau TPM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, biasa disebut dengan TKRO, dan yang terakhir adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor yang disebut dengan praktek instalasi penerangan basah. Instalasi penerangan tidak basah yaitu misalnya dan tombol termasuk daripada putaran mesin, menghitung putaran mesin. Oke. Jadi sesuai mereka tahu dasarnya, ya. Sehingga nggak seperti konvensional, sehingga nanti ada bisa memprogram ke mesin. CNC ya Pak ya? Iya. Mesin bubut. Di sini kita memiliki mesin bubut, ya. Dan mesin. Nah di sini bengkelnya. Kebetulan hari ini sedang tidak ada praktek mesin bubut. Di sini jalan Observasi yang tadi di bawah. Sekarang kita masuk ke bengkel yang kedua, TKRO, yaitu bengkel pasir dan engine. Nah, ini adalah atas Honda semua alat kita standar dari Honda ya Pak ya? Iya. Ya. Ini bengkel yang nanti akan digunakan anak-anak untuk praktek di SMK PGRI 1 Surabaya. Semua standarnya lengkap, semuanya mengikuti aturan dari Honda. Perkenalkan, nama saya Santi Lestari SPG. Saya akan memperkenalkan SMK PGRI 1 Surabaya. Pertama, sejarah tentang SMK PGRI 1 Surabaya atau bisa disebut dengan SKBUSA. Awal berdiri 1978 di SMKN 2 Surabaya, Jalan Patua. Pindah di Jalan Jemur Sari 8120 Surabaya tahun 2000. SMK PGRI 1 Surabaya ada 4 jurusan kompetensi keahlian. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Kedua, jurusan Teknik Pemesinan atau TPM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, biasa disebut dengan TKRO, dan yang terakhir adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor yang disebut dengan TBSM. Untuk kompetensi yang pertama yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Di sini memiliki 6 kelas. Dan ini kita sedang di dalam prakteknya. Mari kita lihat. Sekarang sedang ada praktek ya Pak ya? Praktek apa? praktek instalasi penerangan basah. Instalasi penerangan tidak basah yaitu kita lihat ya. Ya. Oke. Nah, kita di sini memiliki dua bengkel ya Pak ya, listrik ya. Iya. Nah, di sini bengkel yang pertama, nanti yang kedua adalah di lantai 3. Yang kedua, kompetensi keahlian yaitu teknik pemesinan. Di sini kita memiliki 6 kelas, yaitu kelas 10, 12, kelas 11, 12, dan kelas 11, 12, dan kelas 12, 12. Nah, sekarang kita di depan bengkel CNC. Nah, ini ada praktek CNC kelas 11, TPM 1 ya itu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dulu. Ini sedang praktek apa Pak? Sedang praktek untuk mesin yang tombol termasuk daripada putaran mesin, menghitung putaran mesin, kecepatan mesin. Oke. Jadi sesuai mereka tahu dasarnya, ya. Sehingga nggak seperti konvensional, sehingga nanti ada bisa memprogram ke mesin. CNC ya Pak ya? Iya.
sedang praktek CNC. Ini untuk bengkel mesin jeput. Di sini kita memiliki mesin jeput, ya. Dan di sini bengkelnya. Kebetulan hari ini sedang ada praktek mesin jeput. Jurusan teknik kompetensi keahlian yang ketiga, kita masuk ke TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di sini kita memiliki 9 rombel, terdiri dari 3 kelas 10, 3 kelas 11, dan 3 kelas 12. Mari kita memasuki bengkel otomotif yang pertama. Kebetulan di sini sedang ada praktek otomotif. Di sini dalam kompas satu itu ada transmisi. Ya, di mana ada di dalam transmisi komponennya low, atau ini bisa diterangkan. Gas, ya, ya. Transmisi TKR. Yang satunya dia sudah diterangkan kepada anak-anak kelas 11 TKR. Yang ada di cover. Selain bengkel jumlah yang tadi di bawah, sekarang kita masuk ke bengkel yang kedua di TKRO, yaitu bengkel sasis dan engine. Nah, ini adalah bagiannya. TKRO kita memiliki 3 bengkel. Yang pertama adalah bengkel tune-up, yang kedua tadi bengkel sasis, yang ketiga adalah bengkel kelistrikan. Nah, di atas lantai 2. Nah, kemudian 3 bengkel itu yang akan digunakan oleh anak-anak nanti akan mengikuti praktek di SMK PGRI 1 Surabaya. Untuk jurusan yang keempat, yaitu jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Nah, di sini biasa disingkat dengan TBSM. Nah, TBSM memiliki 6 kelas, dari kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, kelas 12 2 kelas. Nah, di sini bengkel yang kedua, yaitu bengkel TBSM yang kedua, bengkel yang berhubungan nanti dengan TEVA, ya, Teaching Factory. Nah, di sini nanti akan dipasang kelengkapan ahas. Nah, ini adalah bentuknya bengkel TBSM yang kedua. Sebenarnya ini bisa dibuka untuk terlihat dari luar, jadi nanti akan digunakan untuk melayani dari luar, ya Pak, ya. Konsumen. Ya, langsung dari konsumen dari luar yang mau servis di SMK PGRI 1 Surabaya. Karena kita bekerja sama langsung dengan Ahas Honda. Dan semua fasilitas kita sesuai dengan standar dari NPM, ya Pak, ya. Untuk jurusan TBSM kita memiliki 2 bengkel. Yang kedua tadi, yang pertama bengkel yang di belakang saya ini. Nah, ini kita masuk ke laboratorium praktek teknik bisnis dan sepeda motor Astra Honda bekerjasama dengan Ahas dan Astra Honda Motor. Nah, ini bengkel yang pertama. Ini fasilitas Ahas Honda. Semua alat kita standar dari Ahas Honda, ya Pak, ya. Iya. Ya, ini bengkel yang nanti akan digunakan anak-anak untuk praktek di SMK PGRI 1 Surabaya. Semua standarnya lengkap, semuanya mengikuti aturan dari Ahas Honda. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Prodi dari TBSM dan TKRO, yaitu Bapak Agus Sugiarto, SPB, dan teman-teman guru TBSM. Nah, Bapak, saya mau bertanya sebentar, ya Pak, ya. Iya. Di TBSM ada apa saja sih, Pak?
Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bu Santi. Salam satu hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan. Saya di SMK PGRI 1 Surabaya menjadi Kepala Kompetensi Kalian di bidang TBSM dan TKRO. Jadi pada kesempatan kali ini terima kasih Bu Santi sudah datang ke jurusan kami di TBSM. Khususnya di TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK PGRI Surabaya ini, kita sudah bekerjasama dengan PT AHM Astra Honda Motor dan juga PT MPM atau PT Mitra Pinastika Mulia apa yang menjadi main dealer di daerah Jawa Timur dan di NTT. Dan kita sudah bekerjasama sejak tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah, mulai dari laboratorium kita yang awalnya diverifikasi untuk grade B, dan alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah sudah bisa ke grade A, tinggal kita diverifikasi akhir dari PT AHM Astra Honda Motor. Dan nantinya mudah-mudahan di jurusan TBSM ini bisa semakin banyak siswanya, kita bisa mengajarkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini untuk menjadi lulusan yang terbaik nantinya, yaitu tentang TBSM Astra Honda. Oke, Pak Agus, saya mau bertanya lagi, peralatan apa yang dimiliki oleh Teknik Bisnis dan Sepeda Motor yang ada di SMK PGRI 1 Surabaya? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Yang jelas untuk peralatan dan media yang dimiliki oleh SMK PGRI 1 Surabaya, khususnya di jurusan TBSM, ini alhamdulillah karena kita sudah tergrade atau terverifikasi menjadi A. Ini di tahun 2020 memang kita banyak sekali melakukan pengadaan pembelian beberapa unit sepeda motor. Salah satunya ada di tipe K, tipe BB, kemudian tipe Mini, kemudian di tipe Sport. Di dalam tipe Sportnya kita terletak di bengkel yang kedua. Ini selanjutnya ada motor Vario, ada juga Vario 125, kemudian juga ada Supra 125, ada Revo, ada juga yang tipe karburator Supra E, kemudian ada beberapa media unit trainer. Itu salah satunya untuk yang di sebelah pojok itu tentang sistem pengisian sepeda motor, ya, sistem pengisian sepeda motor yang paling ujung T itu, kemudian yang sampingnya ini adalah trainer Honda Mega Pro. Kemudian ada juga Vario 125 salah satunya. Nah, ini kita sudah perlengkapan mulai dari sistem injeksinya sampai kemudian ke penerangannya seperti itu, dan sudah disesuaikan dengan di buku BPR atau buku pedoman reparasi. Kemudian sampingnya lagi ada trainer kelistrikan sistem penerangan Honda Versa. Ya, jadi mungkin bisa saya jelaskan. Jadi awal ini dulu adalah bengkel yang pertama, sehingga dulu sudah terpasang namanya piping system ini, salah satunya ya yang tipe lama. Kemudian sekarang kita ganti yang di depan tadi, bagian depan, yaitu bengkel laboratorium kedua, yang nanti juga akan dipasang lagi sistem piping system yang model terbaru seperti itu. Dan ini laboratorium ini awalnya menjadi bengkel tune up, maka menjadi bengkel elektrik sama engine atau sasis, ya. Nah, sekali lagi di sini ada juga sistem penerangan Honda Versa, ya, itu anak-anak nanti kita bisa belajar cara merangkai lampu tanda belok, lampu ring, kemudian tentang rangkaian speedometer dan sebagainya. Sampingnya juga sama, yang kalau ini adalah tipe Sport, yang ini kita ada tipe yang BB atau yang Cup. Ini ada sistem kelistrikan bodi Honda Supra E 125, ya. Terus kemudian sampingnya lagi ini ada punyanya Big atau Matic, jadi kita sudah lengkap sekali untuk yang tipe Sport, Cup, BB ataupun yang Matic, ya. Nah, ini Honda Beat, jadi service kami mulai dari perangkat, mulai dari baterai, kemudian menggunakan di speedometernya, lampu tanda belok, lampu kepala, lampu ring, ya, melalui dari sampah dan sebagainya. Ini nanti bisa melakukan praktek di sini seperti itu.
dan nanti bisa diaplikasikan langsung ke unit motornya. Jadi sebelum ke motornya anak-anak belajar di sini seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah trainer engine management system Honda, yaitu tentang sistematik di sini. Jadi untuk diagnosis mandiri maupun nanti menggunakan scan tool itu ada di sini, ya. Kemudian terakhir ada dasar kelistrikan otomotif. Jadi ini dasar nanti untuk pembelajaran kelas 1. Kalau yang sampingnya ini untuk posisi kelas 11 semester genap dan juga kelas 12 seperti itu. Kemudian juga ada namanya trainer transfer back. Ini transfer smart key. Jadi sebelum kita ke unitnya menggunakan remote, ya. Jadi kita udah gak menggunakan kunci kontak lagi, jadi menggunakan remote, ya, yang kita bisa mengajukan alarm dan sebagainya. Jadi kita proses perakitannya kita bisa di sini. Kita ada trainernya juga seperti itu. Jadi kalau udah paham di sini, maka nanti bisa diaplikasikan juga langsung ke unit motornya. Di mana? Yaitu di Honda Vario 150 seperti itu. Oke. Terus kemudian dan ini ada beberapa, ada juga meja kerja, ada unit engine dan sebagainya. Salah satunya di sini ada unit engine cutting. Nah, ini ada cutting, kemudian di samping pembelajaran sistem cutting ini ada tipe Vario 125. Ya, jadi tahu tentang bagian komponen mesin di dalam itu seperti apa, ya. Jadi kita bisa mengeksplor atau memberikan materi ke anak-anak sehingga nantinya di kelas 11 pada waktu dia dikirim magang di AAS atau MKL, anak-anak paling tidak sudah bisa mengerti tentang komponen engine, listrikan, kemudian bagaimana cara servis berkala, ya. Kemudian sampai nanti ke kelas 3 ujian praktikum atau uji sertifikasi di PTMPM bidang sejati. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa kita explore, ya. Dan juga salah satunya di sini kita menyimpan juga ada tentang bahan-bahan alat yang ada, dan juga ada peralatan-peralatan di sini. Ini lemari peralatan dan juga ada buku BPR. Ini peralatan lemari 1 ini salah satunya baik peralatan SST, peralatan kunci torsi, ya. Jadi peralatan khusus atau bahkan alat ukur itu semua ada di sini. Ya, jadi ada di lemari 1 ini peralatannya, ya. Dan beberapa. Dan mungkin tiap tahun pun kita juga akan sering mengupdate terus berapa unit media yang terupdate di Honda. Mungkin itu urusan yang bisa saya explore untuk di sarana dan prasarana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Oke Pak Agus, saya akan bertanya lagi, yaitu prestasi apa saja yang sudah PPSM torehkan di SMK 1 Surabaya ini? Silakan. Ya. Terima kasih Bu Santi. Jadi untuk di jurusan PPSM teknik dan bisnis sepeda motor, karena kita sudah kerjasama dengan di PTMPM Honda, itu Honda selalu ada tiap tahun itu ada namanya kompetisi atau lomba namanya SSC, Honda Student Skill Contest, dan juga di posisi kelas 11 dan di kelas 12-nya itu ada lomba tiap tahunan di Provinsi Jawa Timur, itu namanya adalah lomba kompetensi siswa, ya, KKS. Dan kita alhamdulillah sejak berdiri jurusan ini tahun 2015 kita sudah mengikuti beberapa event, ya. Untuk pertama dari mulai kita dari 1 kelas kemudian merambah 2 kelas dan sebagainya. Yang awal juga pernah di tingkat Surabaya, bahkan di tahun 2018 itu dimulai untuk Milker 1 atau wilayah kerja 1, ya. Di Ruang Kertasusila ada wilayah Gresik, Surabaya, Madura, kemudian ada Sidoarjo, kemudian ada Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kita mengawali dengan kerja keras sekali dan semangat tangan merah dari para siswa PPSM. Kita menjadi tuan rumah lomba kompetensi siswa di Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah kita bisa menjadi juara 2, yaitu atas nama siswa Denny Prastio. Dan alhamdulillah itu adalah prestasi pertama dari juga PPSM yang sekian kali atau bahkan di otomotif TKRO yang juga masih belum ada prestasi, walaupun ada pun hanya urutan saja, jadi belum bisa berprestasi, mendapatkan piala atau piagam dan sebagainya. Dan kemudian beruntut di tahun 2019
kita juga mengeluarkan prestasi yaitu di lomba eventnya MPN, yaitu HSSC Honda Student Skill Contest. Nah, ini adalah pialanya. Ini juara 2 kita di SMK Negeri 1 Murno Bojonegoro, yang mana peserta dari lomba tersebut yaitu atas nama Rizky Ardiansa, 12 SM1, dan sekarang sudah menjadi alumni tahun 2021. Dan alhamdulillah juga pada waktu di kelas 3 di tahun 2021 juga sekitar bulan Februari kemarin itu juga menjadi peringkat 5 dari 35 peserta SMK se-Jawa Timur, di tempatnya di Madura, Bangkalan, seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa buat prestasi di situ di tahun 2001. Dan juga di tahun 2019, yaitu kakak kelasnya tadi yang Rizky tadi, itu karena posisi dulu yang di SSC itu Rizky posisinya kelas 11, di MPM dia juara. Kemudian kakak kelasnya di kelas 12 atas nama Rangga Jasmine Aspata, dia juga mendapatkan juara 3 ya, itu di Bojonegoro juga tempatnya, dan itu adalah videonya atau pialanya ya. Memang itu adalah pialanya yang diperoleh dari Rangga Jasmine Aspata, dan juga bertempat sama di SMK Negeri 1 Bojonegoro yang juga menjadi tuan rumah event LKS, lomba progres siswa yang menjadi tahunan dari Kabupaten Jawa Timur. Dan alhamdulillah itu sederet prestasi yang sudah kita dapat dengan susah payah, dengan perjuangan, pantang menyerah, kerja keras, dan alhamdulillah kalau memang suatu proses itu baik, maka tidak akan mengkhianati suatu hasil akhir yang baik pula begitu. Dan alhamdulillah ini menjadi titik awal dari SMK PTN Surabaya dan juga di BSM untuk bisa berkembang lagi dan mengeksplor apa yang sudah ada di sekolah kita. Seperti itu Bu, untuk prestasi yang bisa kita peroleh, dan kita bisa mempertahankan, dan di tahun berikutnya kita bisa baik lagi dan bisa berkembang. Terima kasih Pak Agus atas uraiannya. Oke, tadi ada yang saya tanyakan lagi. Ini alasannya kenapa calon peserta didik baru ini harus memilih jurusan PDSM di SMK Negeri 1 Surabaya? Baik, terima kasih Mas Sandi. Jadi kenapa calon siswa peserta didik ini wajib nantinya untuk mendaftar di SMK Negeri 1 Surabaya, khususnya di bidang jurusan PDSM, teknik dan industri motor. Jadi salah satunya di sini untuk di jurusan BSM, selain tadi banyak mulai kita dari sarana dan prasarana, kemudian juga ada juga dari prestasi sudah kita torehkan, dan apa sih DPSM itu yang ada di SMK Negeri 1. Kita juga sudah mengembangkan itu menyesuaikan dari para generasi milenial yang saat ini ya. Salah satunya yaitu kita menggunakan juga medsos ya, jadi medsos media sosial, jadi mulai dari YouTube, kemudian Facebook maupun Instagram. Ini kalau bisa dilihat dari video-video ini, nah ini ada satu cuplikan video proses latihan para peserta didik, dan ini namanya Rizky Ardiansa yang dia sudah proses untuk latihan di luar jam pelajaran, akhirnya bisa mendapatkan prestasi tadi. Dan itulah kenapa para peserta didik atau calon baik dari SMP atau MTS itu wajib masuk atau daftar menjadi bagian keluarga besar jurusan TBSM, karena kita tidak hanya memberikan janji tapi juga bukti bahwa lulusan kita pun bisa jadi lulusan terbaik, karena alumni kita bisa lebih baik dan bisa bekerja, baik nanti bisa di AHAS atau kemudian bisa dengan kuliah, atau kemudian juga bisa berwirausaha sendiri, entrepreneur, buka usaha bengkel sendiri. Dan itu juga sudah banyak alumni kita yang sudah seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan ragu, jangan bimbang buat kalian para calon peserta didik itu bisa segera datang ke sini. Yang belum dapat sekolah bisa daftar dan daftarkan diri kalian di DPSM SMK Negeri 1 Surabaya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti apa keunggulan dan kelebihan yang ada di jurusan terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin cukup sekian pengalaman di PDSM SMK 3 Surabaya. Sekian untuk kalian yang masih belum daftar, ayo segera datang ke SMK 3 Surabaya. Ada 4 jurusan. Kalian silakan pilih yang kalian suka, yang kalian minat, dan jangan ragu untuk datang ke SMK 3 Surabaya. Terima kasih. Bravo TKRO dan TBSM. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.